kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kita dan orang-orang sesudah kita, serta hukum-hukum yang ada di antara kita. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran merupakan mujizat beliau yang paling agung dan terbesar. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah ceritakan di awal bab kita ini, mujizat Nabi SAW ada berapa macam? 2. Jangan lupa dong, baru belajar. 2. Ada bersifat informasi, dan ini seperti umat sebelum kita, apa yang terjadi di zaman Nabi SAW, apa yang akan terjadi nanti. Masih ingat kisah Abu Rafi', saya ceritain, orang Yahudi yang dibunuh oleh Abdullah bin Abi Atiq. Ya, itu ada saya ceritain dulu. Kemudian terbunuhnya Umayyah bin Khalaf yang dulu tuannya Bilal. Ini sudah saya ceritakan semua, ini bentuk informasi. Ada mujizat yang kedua, mujizat yang kelihatan dengan mata kepala manusia, seperti pembelahan bulan, tadi air jadi banyak. Yang sedang kita jelaskan ini dari tadi ini adalah mujizat yang kedua, lanjutan yang kemarin. Jadi ada 2 macam mujizat. Satu-satunya mujizat Nabi SAW yang menggabungkan keduanya, informasi dan sesuatu yang fakta kelihatan, itu adalah Al-Quran. Karena tadi banyaknya air, banyaknya makanan, turunnya hujan, pengobatan penyakit, penguasa terhadap hewan, menundukkan hewan, itu semua Bapak Ibu sekalian tidak bisa lagi disaksikan sekarang karena Nabi SAW sudah meninggal. Tapi satu-satunya yang menggabungkan antara kedua, mukjizat, informasi dan fakta bisa kelihatan, yang mukjizat yang bisa menjadi bisa terlihat apa yang akan bisa terjadi dengannya adalah Al-Quran. Orang kalau misalnya kena sihir, dibacain ayat, teriak-teriak tuh jinnya. Ya, kadang-kadang subhanallah saya lihat teman-teman ngeruqyah, atau saya juga pernah lakukan, begitu dibacain ayat Al-Quran, kita baca Al-Fatihah, setannya teriak-teriak panas, sakit, kita biasa saja ayat, tapi itu tanda-tanda kebesaran yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena ayat Al-Quran, keajaiban Al-Quran, banyak sekali fakta-fakta. Ini sudah pernah saya jelaskan pada saat kita jelaskan tentang beriman kepada Al-Quran di pasal sebelumnya, bagaimana banyak orang-orang masuk Islam dari orang-orang yang cerdas dunia masuk Islam hanya dengan keajaiban Al-Quran. Yang jelas teman-teman sekalian, dia adalah mujizat yang menggabungkan keduanya, merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya dan akan tetap utuh sepanjang masa, agar tetap menjadi bukti dan dalil yang membuktikan kebenaran kenabian beliau SAW, dan sebagai hujjah atau dalil atau argumen kepada manusia hingga Allah mewarisi bumi ini, maksudnya hingga Allah membinasakan bumi ini. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengenai hal ini beliau bersabda, ini penutupan bab kita, dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam redaksi ini, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 4981. Kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar, wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilai, farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidak ada nabi pun sebelumku kecuali diberikan mukjizat yang mirip dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya hanya fokus saja kepada kejadian nyata, kayak tongkat Nabi Musa bisa dilempar. Setelah Nabi Musa meninggal selesai, tongkat itu nggak bisa berfungsi lagi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang tuli. Setelah Nabi Isa meninggal, sudah diangkat, tidak ada lagi, gitu kan? Sudah habis mukjizat mereka. Nabi Sulaiman dulu punya kerajaan yang besar, jin bisa tunduk, tapi setelah meninggal sudah selesai, gitu kan? Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan mujizat yang bisa membuat mereka beriman, manusia beriman, mirip dengan yang lainnya. Hanya kejadian-kejadian seperti itu saja. Tapi aku diberikan mujizat, maksudnya Al-Quran, yang dengannya manusia akan tunduk dan beriman. Dan kita lihat setiap hari, setiap tahun, populasi perkembangan umat Islam di dunia 30% dari jumlah penduduk. Dunia ya, itu selalu 30% dari perkembangan atau populasi manusia di muka bumi ini. Jadi setiap tahun itu luar biasa perkembangan Islam. Makin ditekan Islam, makin dituduh, makin berkembang. Selalu begitu. Dan subhanallah, orang-orang muslim, walaupun dia biasa-biasa saja mungkin dia dalam kondisi tidak sholat atau apa, kalau disuruh murtad, ya asal dia sedikit saja orang tuanya pernah ingatkan masalah Islam, sampaikan, itu sudah pokok dalam Islam. Bagaimana dengan orang yang sudah tahu kebenaran, belajar kayak di majelis ilmu, datang, tahu mana halal haramnya Allah, tahu mujizat Nabi SAW, tahu keajaiban Al-Quran, itu luar biasa. Pastinya begitu, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini ya
akan banyak memberikan petunjuk manusia. Sampai kata Nabi SAW dalam masalah surga dan neraka, dan nanti akan kita panjang lebar membahas surga dan neraka insya Allah pada saat kita bahas poin setelahnya, pasal ke-10 nanti, tentang beriman pada hari kemudian, tanda-tandanya, ya. Kemudian yang sudah terjadi, yang belum terjadi, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Terus kita bahas nanti masalah kuburan, kematian, nikmat kubur dan azabnya. Kemudian kita masuk nanti ke masalah surga dan neraka. Tapi khusus surga dan neraka tidak ada di buku kita. Saya akan datangkan buku lain nanti yang akan saya baca. Kita bahas panjang lebar tentang neraka dan surga insya Allah. Dari pintu gerbang sampai makanannya, pakaiannya, buah-buahannya dan seterusnya. Yang jelas Al-Quran datang, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi penyebab datangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang untuk beriman. Sampai kata Nabi SAW, saya berharap, ya, dan Allah berikan itu, kalian akan menjadi setengah penduduk dunia. Setengah penduduk surga. Surga sangat luas, seluruh langit dan bumi. Kalian nanti akan menjadi setengah penduduk, ya, surga. Maka para sahabat berkata, kami bertakbir, Allahu Akbar. Sepertiga pertama, sepertiga penduduk surga. Maka para sahabat mengatakan, kami bertakbir, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Sepertiga penduduk surga kita, itu berarti banyak sekali masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, aku berharap, wahyu lagi baru turun. Dan Allah terima, agar kalian menjadi setengah penduduk dunia, penduduk surga. Maka kami pun bertakbir, setengah penduduk surga. Luar biasa, berarti hampir mayoritas kita masuk surga gitu kan. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, walaupun nanti dia masuk neraka dulu akan masuk surga. Lalu kata Nabi SAW terakhir, dan aku berharap serta Allah terima kalian menjadi 2/3 penghuni surga. Mayoritasnya kita, gitu kan. Ini sebuah karunia yang luar biasa pada kita. Dan itu yang menjadi penyebab manusia mendapatkan hidayah justru karena Al-Quran. Allahu a'lam.